Bagi para pengunjung yang telah bergabung dalam workshop meditasi minum yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Nyana Silatera, kami akan menyediakan pilihan minuman antara teh atau kopi. Para pengunjung dipersilakan untuk memilih. Kemudian setelah acara workshop selesai, mohon gelas dikembalikan kembali kepada panitia yang membawa nampan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Baik, kita akan melakukan satu sesi meditasi yang pada umumnya orang kalau berpikir tentang meditasi itu duduk diam, ya, duduk diam, memejamkan mata, bahkan mencari tempat-tempat yang sepi, mencari tempat yang jauh dari keramaian, bahkan di hutan. Ya, itu betul. Tetapi meditasi tidak selalu demikian. Meditasi tidak selalu demikian. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, objek kontemplasi dalam meditasi itu ada 4. Yang pertama, kontemplasi pada tubuh. Yang kedua, kontemplasi pada perasaan. Yang ketiga, kontemplasi pada kesadaran. Dan pada bentuk-bentuk pikiran yang keempat. Jadi ada 4. Umumnya, langkah awal dalam melakukan meditasi itu menggunakan objek-objek yang kasar. Saya mau bertanya, mudah mana Anda mengamati perasaan dan tubuh? Mudah mana? Tubuh. Oke. Mudah mana mengamati perasaan dan tubuh? Tubuh. Nah, maka kebanyakan dalam praktik meditasi itu selalu diawali kontemplasi dengan objek pada tubuh. Kontemplasi pada tubuh dengan objek tubuh itu ada 6. Kontemplasi pada objek tubuh itu ada 6 bagian. Yang pertama, kontemplasi pada postur tubuh. Ya, seperti kita duduk saat ini. Yang kedua, kontemplasi pada aktivitas tubuh. Yang ketiga, kontemplasi pada nafas. Pada nafas. Yang keempat, kontemplasi pada elemen-elemen tubuh. Yang kelima, kontemplasi pada bagian-bagian tubuh. Yang keenam, kontemplasi pada tubuh yang membusuk. Nah, ada 6 kontemplasi yang dilakukan dalam kontemplasi pada tubuh sebagai objek meditasi. Dari keenam ini, umumnya yang digunakan adalah kontemplasi pada postur tubuh, kontemplasi pada aktivitas tubuh, dan kontemplasi pada nafas. Ada 3. Ya, umumnya ada 3. Kontemplasi pada postur tubuh ini dibagi lagi ada 4. Ada 4. Yakni kontemplasi pada postur berjalan, kontemplasi pada postur berdiri, kontemplasi pada postur duduk, kontemplasi pada postur berbaring.
Nah, nanti kita akan gunakan yang mana dalam hal ini? Duduk, lebih ke duduk. Yang berikutnya adalah kontemplasi pada aktivitas tubuh. Kontemplasi pada aktivitas tubuh ini seluruh aktivitas apapun. Buddha katakan ketika berjalan ia tahu bahwa ia berjalan. Ketika berdiri ia tahu ia berdiri. Ketika ia bicara ia tahu ia berbicara. Ketika dia mendengar dia tahu ia mendengar. Ketika ia merentangkan tubuh, membungkukkan tubuh, membalik tubuhnya, ia tahu. Ketika ia makan, mencicipi makanan, ia tahu. Ketika ia minum, ia juga tahu. Ia minum. Ketika ia membawa pakaian, jubah gitu, mangkuk dan sebagainya, ia tahu. Jadi seluruh aktivitas tubuh menjadi aktivitas meditasi. Nah, diantaranya tadi adalah minum. Jadi dengan minum, Anda bisa melakukan meditasi. Ini bisa dilakukan dimanapun. Apa yang dilakukan di sini saat kita minum? Yang kita lakukan saat minum adalah menghadirkan perhatian dan tahu jelas dengan aktivitas tubuh dan batin. Sati sampajana. Sati sampajana. Ini nanti yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah nafas tadi. Kontemplasi pada nafas ini ada 4 bagian. Ada 4 tahap. Di dalam Mahasatipatthana ada 4 tahap. Jadi kalau kajian di dalam Anapanasati itu Anapanasati Sutta ada 16 tahap. Di dalam Mahasatipatthana ada 4 tahap. Jadi instruksi Buddha adalah menghadirkan perhatian penuh pada setiap napas masuk dan napas keluar, lalu melakukan kontemplasi pada napas panjang yang pertama, napas pendek bersama seluruh tubuh nafas dan menenangkan formasi tubuh nafas. Jadi ada 4 tahap dalam perhatian terhadap nafas. Nah, di dalam aktivitas kita melakukan meditasi minum ini menjadi bagian penting. Karena Anda bisa mengistirahatkan tubuh dimanapun dengan menikmati kopi mungkin yang Anda suka, teh yang Anda suka dimanapun. Caranya bagaimana? Yang pertama dalam persiapan, kita jauhkan diri kita dari aktivitas apapun. Kita jauhkan diri kita dari aktivitas apapun. Handphone atau benda-benda apapun kita jauhkan dulu yang mengganggu. Membaca mungkin berhenti dulu dan sebagainya. Kita berhenti dulu. Gitu. Ini yang sangat penting. Anda bisa melakukan meditasi minum ini dengan duduk. Duduk Anda bisa duduk di kursi, boleh. Kalau Anda lakukan di rumah nanti duduk di kursi. Atau duduk seperti ini dengan duduk bersila, boleh. Gitu. Duduk bersila begini, boleh. Duduk di kursi juga boleh. Gitu. Tubuh tidak terlalu formal, tapi bagaimana Anda duduk dengan nyaman saja. Napas Anda mudah. Dan nanti kita akan awali dengan kontemplasi pada nafas untuk menenangkan saat. Hanya sebentar, menghadirkan perhatian penuh pada nafas. Nah, di mana nanti pertama kita akan hadirkan perhatian penuh ini, nafas ini pada tubuh. 3 kali napas masuk, napas keluar pada tubuh, pada gerak napas di tubuh, biar tubuh kita rileks. Gitu. Baru hadirkan, kalau mau lebih tenang lagi, nanti hadirkan perhatian penuh pada nafas di bibir atas di bawah hidung untuk melakukan kontemplasi di sana. Tapi di sini kita tidak sampai di sana, ya, tidak sampai karena kita tidak fokus pada kontemplasi pada nafas, tidak. Kita fokus pada kontemplasi untuk aktivitas minum. Sehingga di sini saya mengajak Anda semua lebih kepada untuk merilekskan tubuh saja. Jadi nanti diawali dengan menghadirkan perhatian penuh pada gerak nafas di tubuh.
Anda mengamati gerak napas pada tubuh, lakukan 3 hal. 3 hal ini namanya 3M. 3M. Ketika ada napas dan gerak napas Anda pahami, pertama Anda memahami ada gerak nafas pada tubuh. Di mana saja yang dapat Anda rasakan. Di perut, di dada, mau di bahu, dimanapun yang Anda rasakan gerak napas, hadirkan perhatian di sana. Anda memahami sepenuhnya ada nafas, tahu ada nafas. Menerima seutuhnya gerak nafas itu, mau dia panjang, mau dia lambat, mau dia cepat, apapun itu gerak nafasnya, Anda menerima seutuhnya. Menerima seutuhnya. Nah, dalam hal ini Anda akan melepas berbagai kelekatan terhadap keinginan napas itu sendiri. Membiarkan napas itu apa adanya agar tubuh Anda rileks. Termasuk tubuh itu sendiri, karena napas ini adalah tubuh. Napas ini subobjek daripada kontemplasi pada tubuh. Jadi membiarkan ya apa adanya. Nah, ketika ini tubuh sudah rileks, kita nanti baru mulai untuk melakukan meditasi minum. Bagaimana cara kita melakukannya? Nanti akan ada instruksi seperti ini. Jadi pertama, begitu Anda sudah mempersiapkan tubuh untuk siap minum dengan tubuh yang rileks, Anda mulai menghadirkan perhatian pada aktivitas tubuh. Ingat, ini merupakan meditasi aktivitas tubuh. Kontemplasi pada aktivitas tubuh. Maka hadirkan perhatian Anda pada aktivitas tubuh. Apa yang beraktivitas? Ketika tangan yang beraktivitas, Anda hadirkan perhatian Anda pada gerakan tangan Anda yang memegang. Saat memegang, Anda tahu memegang. Mengangkat, Anda tahu mengangkat. Ketika Anda memasukkan minuman, Anda tahu Anda memasukkan minuman. Menelan minuman, Anda tahu menelan minuman. Anda rasakan kontak pada indera perasa Anda, lalu pada tubuh Anda amati betul-betul tanpa Anda itu menghakiminya. Cukup memahami Anda minum, cukup memahami ada minum yang masuk, cukup memahami ketika ada rasa sentuhan mungkin manis, gitu, Anda tahu ada manis. Cukup tahu saja Anda memahami, menerima, melepas. Anda memahaminya seperti itu. Teknik ini akan membuat kita dalam hal minum itu bukan hanya sekedar minum, tetapi membantu mengistirahatkan tubuh dan batin kita saat kita minum. Ini menjadi bagian penting untuk menikmati sesi minum dengan istirahat dimanapun. Dan bisa dilakukan mau di kafe, mau dimanapun, itu bisa dilakukan. Mau di rumah juga bisa dilakukan. Oke, kita akan mulai ya untuk melakukan sesi meditasi minum. Pertama mari kita untuk duduk dengan tubuh tegak, rileks dulu. Handphonenya diletakkan dulu, boleh? Permisi. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan duduk dengan tubuh tegak dan rileks ya. Anda hadirkan perhatian penuh pada gerak nafas di tubuh. Ketika Anda memahami perhatian Anda pada gerak nafas di tubuh, Anda cukup memahami ada gerak nafas di tubuh, menerima dan melepas segala bentuk keinginan apapun, kelekatan akan keinginan apapun pada gerak nafas di tubuh dan tubuh Anda sendiri. Maka biarkan tubuh sebagaimana adanya dan nafas sebagaimana adanya. Anda lakukan 3 kali nafas masuk dan nafas keluar. Tetap menjaga perhatian penuh pada segala aktivitas tubuh dan batin Anda. Silakan Anda mulai untuk
memegang gelas Anda. Mengangkat gelas Anda memahami gerakan tangan Anda. Mulai Anda memasukkan minuman ke mulut Anda memahami sentuhan minuman pada mulut Anda menelan minuman ke dalam perut Anda memahami minuman masuk ke dalam perut Anda menerima, melepas. Anda boleh lakukan beberapa kali dalam beberapa waktu untuk hening dengan minum.
tetap menjaga perhatian penuh dan tahu jelas dengan segala aktivitas tubuh Anda. Selesai. Oke. Mungkin ini adalah sesi minum yang tidak biasa dilakukan. Yang dimana kita seringkali melakukan minum itu ya sekedar minum. Selesai. Satu gelas langsung dihabiskan, selesai. Tapi kali ini ketika Anda mengamati tentu banyak hal yang Anda pahami ya dari proses minum ini. Bahkan kita bisa banyak belajar banyak hal seperti hal terkait dengan sebab akibat di sini. Bagaimana ketika indria kita kontak, ya, ada kehendak, lalu indria kita kontak, muncul perasaan, ada keinginan, lekat menginginkan terus, dan terus menginginkan. Ini satu proses yang penting untuk mengamati tentang proses pikiran kita. Apakah saat minum itu kita dengan keserakahan sehingga tergesa-gesa? Apakah kita minum itu dengan ketidaksukaan sehingga kita minumnya tegang? Ini menjadi bagian penting. Keserakahan akan membuat kita sangat tergesa-gesa sekali. Ketidaksukaan itu membuat di kita itu tegang. Wah, dua hal ini ketika kita tidak munculkan, kita tidak hadirkan dalam minum, maka saya yakin minum Anda bisa jauh lebih tenang. Oke, saya ingin dari sini untuk berbagi apa yang Anda rasakan, ya, bagaimana proses yang Anda lakukan dan perasaan Anda bagaimana ketika Anda menikmati minuman ini. Di sini silakan. Boleh silakan. Ya. Tadi saya mengamati pada saat ngambil gelas, pelan-pelan saya mengamati ada rasa manis yang turun dari sini ke sini. Itu sih Bante. Yang saya amati dengan minum ini saya merasakan ada yang lebih plong gitu. Kalau saya sebenarnya dalam keseharian kalau saya lebih kok nggak hanya minum sih Bandi, kalau makan pun juga lebih dirasakan juga setiap kali sendok pertama masuk mulut punya. Cuman terkadang memang jadinya lebih lama makannya Bandi, atau minumnya jadi lebih lama. Cuman memang ketika kita sudah praktek ini, kita bisa lebih sadar, kita tahu kapan makanan itu turun, bahkan ketika makanan atau minuman itu masuk ke kerongkongan, kita bisa merasakan, oh ini sudah sampai di sini. Jadi memang belajar untuk tahu saat ini, di saat sekarang. Kalau yang saya rasakan, pertama dipegang, ada sentuhan kayak sedikit berat, terus dibawa ke atas. Pertama kali bibir menyentuh, terasa basah, terus saya minum sedikit-sedikit, ada pergerakan air di tenggorokan pelan-pelan gitu. Saya minum perlahan-lahan, terus saya ulangi berkali-kali, saya rasakan. Tapi setelah agak lama, ada pikiran-pikiran kemana-mana. Misalnya, ulang yang lain airnya tinggal berapa ya. Terus setelah yang lama, sudah lama sekali,
kakinya mulai kerasa geringgingan pada saat meditasi itu. Nah itu akhirnya sempat melirik ke kanan kiri, terus mengulangi lagi merem, terus terakhir mengamati untuk nafasnya pada saat minumannya itu habis gitu. Itu sih. Ya, permisi. Jadi yang saya rasakan itu saya waktu meditasi itu saya memang seperti merasakan ya benar-benar oh ini rasanya minum itu jadi kayak oh benar-benar seperti gimana ya rasanya sensasinya seperti memang merasakan minum oh enak itu anunya lalu saya itu seakan dengan saya minum ada 2 atau 3 kali itu rasanya sambil meditasi itu tenang rasanya kayak mana ya pikiran sama hati itu tenang itu jadi kayak rasanya itu seperti kayak meditasi itu kayak ya artinya tenang hati saya itu tenang jadi kayak lancar itu sampai saya mau minum lagi saya lupa gitu saking tenangnya gitu saking enaknya gitu dan ya memang di kepala itu di meditasi itu ada rasanya memang saya seperti panas kayak ya panas gitu terus tiba-tiba hilang gitu panas terus hilang gitu ya mungkin seperti ya seperti gimana ya seperti di kepala ini seperti rasanya membersihkan pikiran-pikiran yang negatif itu rasanya seperti itu Bante. Terima kasih. Oke, mungkin lebih ke arah lebih tenang ketika menikmati kopi ini. Jadi kayak oh iya seperti benar-benar kayak rasa di tenggorokan bahwa air itu masuk dan menikmati bahwa oh ternyata ini bagaimana air bisa masuk ke dalam lambung kita. Mungkin itu aja. Yang saya rasakan itu minum dengan berkesadaran nanti. Karena biasanya kalau pada umumnya ya kadang bisa minum atau makan dengan tergesa-gesa dan mungkin dengan keserakahan misalnya biasanya suka makan sesuatu itu biasanya karena keserakahan ya dia tidak menyadari aja dia mungkin ya nambah lagi gitu kalau mungkin makan dengan dengan ketidaksukaan mungkin badannya bisa marah sehingga dia tidak bisa menikmati makanan itu. Jadi ketika saya meditasi minum ini saya benar-benar menikmati apa adanya yang saya minum ini. Dan saya juga pernah mengalami ketika saya minum dengan berkesadaran itu setidaknya di lambung ini tidak bergejolak itu. Karena yang saya baca dari kesehatan itu ada hubungannya antara kita memasukkan makanan dan minuman yang dengan berkesadaran itu bisa lebih sehat. Karena kalau kita memasukkan makanan dengan keserakahan seperti makan dan minum berlebihan itu di lambung juga ada efeknya, misalnya sakit perut atau mungkin muntah atau mungkin buang airnya susah begitu. Jadi ya sama seperti yang ajaran Sang Buddha ya yang kita masukkan itu yang ada akibatnya begitu kan. Jadi kesimpulannya saya ketika meminum minuman ini ya saya minum dengan berkesadaran begitu aja. Terima kasih Bante. Kalau saya yang saya rasakan tuh memang sudah pasti beda ya Bante. Kayak kalau biasa kan minum langsung diminum, ditelan langsung ditelan, nggak kayak dirasain. Memang ada rasa kayak tenang gitu. Jadi rasa minumnya ini bisa lebih enak daripada langsung diminum gitu. Kalau saya itu sih. Kalau menurut saya sih saat saya ini minum tehnya ini agak gak enak di badan rasanya. Itu aja. Kalau saya Bante, tegukan pertama manis enak, terus tegukan kedua saya rasakan lagi juga enak. Tegukan ketiga saya langsung sadar Bante, wah
kalau ini terlalu manis, bisa naik kadar gula saya berhenti, enggak saya habiskan. Itu aja. Dengan kesadaran untuk meningkatkan perhatian dalam proses minum, menjadikan rasa betul-betul bisa kita nikmati itu Bante. Terima kasih. Selamat sore Bante, saya merasakan lebih dewasa, lebih damai. Meskipun dalam kondisi minuman ini tidak mengartikan minuman, tapi bagaimana perasaan ini lebih wise, lebih bijaksana. Itu yang saya rasakan. Namo Buddhaya Bante. Oke, Namo Buddhaya Bante. Yang saya lakukan tadi saya sadar bahwasanya saya pegang untuk mengambil minuman. Saya sadar saya pegang minuman, saya angkat, lalu saya tempelkan ke bibir dan saya pelan-pelan untuk menelannya. Rasanya manis, saya tahan, manis, saya telan pelan-pelan. Yang itu saya rasakan. Yang saya rasakan sih, oke, pertama memang ini hanya sekedar manis. Yang kedua, saya lakukan sama, tapi rasanya agak ada sepetnya sedikit. Baru saya menyadari, ini teh, ini manis, saya perlahan untuk menelannya. Itu Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Yang saya lakukan waktu minum sesuai dengan instruksi, waktu memegang tahu sedang memegang, mengangkat sedang mengangkat tahu sedang mengangkat, memasukkan minuman ke dalam minum tahu. Yang saya rasakan waktu meminum, perasaan lebih tenang, lebih rileks, jadi bisa menikmati minuman lebih. Jadi kerasa manis itu terasa. Jadi nggak kayak biasanya, kalau biasanya terburu-buru jadi rasanya ya cuma minum, nggak begitu dirasakan. Menurut saya itu aja sih. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante dan juga teman-teman semuanya. Mungkin saya menyampaikan dalam ajaran saya Islam. Dalam ajaran agama Islam tentunya, karena ini sifatnya meditasi, artinya tidak sama dengan meminum yang biasa. Dalam ajaran Islam Nabi juga mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh meminum dengan satu nafas. Ambil minum sekaligus dilepas terus dikeluarkan nafasnya. Ini anjurannya. Memang itu mungkin juga salah satu relaksasi atau meditasi juga itu. Dan juga dalam meminum dianjurkan untuk duduk. Ini juga sesuai dengan ajaran. Tentunya kalaupun tadi saya terlalu lama untuk merasakannya, akhirnya ya tidak kuat mata saya. Mungkin itu Bante, mungkin meditasi juga bisa dilakukan dengan minum, dengan merasakan apa yang sudah ada di dalamnya, memang memaknai pahitnya seperti apa, manisnya seperti apa, dan juga mungkin kalau ada air putih, air mineral juga bisa kita pahami apa artinya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Yang saya rasakan dengan minum berkesadaran itu memang lebih terasa gitu ketika airnya masuk ke mulut, kemudian di mulut sempat kayak lebih dirasain sampai akhirnya
bisa masuk ke tenggorokan kayak gitu, bisa lebih terasa kayak gitu. Baik, selamat sore Namo Buddhaya. Yang saya lakukan pertama kali adalah memperhatikan keluar masuknya nafas. Lalu ketika saya merasa bahwa tubuh saya sudah semakin rileks, saya mulai dengan penuh kesadaran memegang gelas yang ada di depan saya. Kemudian saya merasakan dan saya menyadari bahwa oh, ini ada kehangatan dari gelasnya. Kemudian secara perlahan saya mulai mendekatkan gelas itu ke mulut saya dan saya mencium aroma dari tehnya. Kemudian juga secara perlahan saya mulai meminum tehnya. Ada rasa manis, tapi semakin lama benar yang dibilang oleh teman-teman semuanya bahwa semakin lama tehnya mungkin terasa sedikit agak kurang manis, tapi tetap saya minum secara perlahan dan penuh kesadaran. Sehingga di sini saya dapat mengambil nilai bahwa ini adalah minum yang tidak terburu-buru, karena biasanya kita selalu minum dengan tergesa-gesa sehingga kita bisa saja jadi tersedak atau segala macamnya. Tapi di sini kita belajar bahwa minum pun harus penuh dengan kesadaran. Terima kasih. Kalau pengalaman saya pas minum kopinya itu kan sebenarnya jujur aja kopinya tuh terlalu manis buat saya. Cuman nggak tahu kenapa pas minum dengan kesadaran tuh kayak ya udahlah telan aja gitu. Itu sih, jadi lebih kayak lebih menikmati, lebih nikmat itu sih. Makasih Bante. Ya, jadi kita ini punya kebiasaan seperti robot. Ya kan, dalam aktiviti kita itu seperti robot. Sekedar melakukan saja, tapi nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di sana. Dan apa yang sebenarnya terjadi dan kita rasakan. Apa yang terjadi di sana pada aktivitas itu dan apa yang kita rasakan. Kita nggak pernah memahami itu. Nah, dengan kita melatih pola ini, yang pertama kita melakukan dengan tidak tergesa-gesa. Maka memang latihannya adalah kita itu memperlambat aktiviti kita. Dengan melakukan aktiviti ini dengan tidak tergesa-gesa dan memperlambat aktiviti kita ini, kita bisa mulai menghadirkan perhatian penuh. Perhatian penuh dihadirkan. Begitu perhatian penuh dihadirkan, kesadaran akan ada di sana. Itu mengapa Anda bisa kemudian melihat ya secara mental, batin, berbagai sensasi pada teh itu. Ada yang manis, ada yang sepet dan sebagainya. Apakah sepet dan manis ini terpisah di sana? Gitu. Ini pun menjadi bagian penting. Berarti ada jadi satu di sini gitu. Mengapa seperti itu? Kesadaran kita itu hanya bisa menangkap satu objek. Jadi yang dominasi apa itu yang terasa. Ada yang bilang manis, ada yang bilang tadi spot, ada yang kok tiba-tiba nggak manis gitu. Karena kesadaran kita itu hanya bisa menangkap satu objek. Tidak bisa banyak langsung gitu, tidak bisa. Satu yang ditangkap. Itu yang akan menjadikan penentu dalam persepsi kita sebagai pengalaman batin. Oh manis, oh enggak manis gitu lah. Itu yang menjadi penentu. Nah, kemudian selain ketika ini dilakukan dengan pola yang tadi tidak tergesa-gesa tadi, ini akan membuat kita selain lebih objektif untuk melihat apa yang terjadi, ini juga membuat batin kita tenang.
Karena begini, ketika kita melakukan upaya dengan baik, menghadirkan perhatian penuh, ini upaya benar, mengarahkan perhatian penuh pada aktiviti itu, kesadaran kita akan fokus mengikuti perhatian. Begitu kesadaran mengikuti perhatian, dan kita berupaya untuk tidak memunculkan keinginan apapun. Ada manis ya sekedar tahu, ada manis tadi itu. Ada rasa apa, hangat kita tahu hanya ada hangat. Kita tidak kemudian memunculkan persepsi dengan dorongan keinginan apapun terhadap kesadaran, maka kesadaran kita tidak akan mengintervensi. Ketika ini terjadi, samadhi muncul, tenang. Maka ketika itu Anda bisa melakukan minum ini dengan tenang. Paham di sini ya? Lalu ketika Anda, ini 3 ini tadi adalah 3 dari 8 jalan Arya. Upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, ketenangan akan didapatkan. Untuk melakukan ini tadi, Anda perlu menjaga moralitas Anda. Ketika Anda menenangkan tubuh Anda, dengan tidak banyak melakukan aktiviti, ini moralitas. Dalam pemahaman yang lebih luas. Agar apa? Indria kita tidak banyak kontak, menjaga indria kita. Ini moralitas. Dan kita hening, diam, fokus, ini menjaga ucapan kita. Gitu. Ditambah kemudian Anda memiliki kehendak untuk motivasi dalam minum ini hanya minum saja. Dan Anda menghadirkan tanpa penghakiman, ini pikiran benar. Lalu ketika Anda menerima minuman ini, oh saya minum, saya tahu saya minum. Saya tahu saya minum. Anda tahu bahwa Anda minum dan memang sedang minum dan Anda tahu minum. Megang, Anda tahu pegang. Ketika Anda sedang merasakan hangat, Anda tahu merasakan hangat. Dan hanya tahu itu hangat saja. Anda memahami ini apa adanya. Ini pandangan benar. Anda perhatikan ketika itu, Anda menelan minuman ini, ya. Ketika Anda menelan ini dengan rasa syukur, gitu, rasa syukur, Anda menelannya dengan rasa syukur, dengan perasaan yang tenang, dengan bahagia. Ini adalah bentuk bagaimana kita itu secara konteks berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai penghidupan benar. Maka dalam satu sesi ini Anda sudah menjalankan 8 jalan Arya. Dalam satu sesi. Ketika ini dikembangkan lebih mendalam lagi, tentu bukan hanya pemahaman di sini yang kita dapatkan. Tidak hanya ketenangan dan memahami proses saja. Tapi Anda akan mengerti ajaran-ajaran yang lebih dalam lagi berkaitan dengan pikiran kita. Gitu. Nah, ini hal penting. Jadi praktek spiritual itu bisa dilakukan dengan segala aktivitas termasuk minum. Termasuk minum. Gitu. Anda bisa memahami paticca samuppada ini dengan minum. Anda bisa memahami proses daripada pikiran 17 aktiviti pikiran itu dengan minum bahkan. Anda bisa memahami namanya 4 kebenaran mulia pun dengan minum. Maka ketika Anda menjadikan ini sebagai aktivitas kebutuhan, minum karena Anda butuh, bukan sekedar aduh ingin minum lalu Anda minum. Tapi Anda butuh minum karena Anda tahu tubuh Anda butuh dan Anda butuh juga ketenangan. Kata butuh di sini bukan karena keinginan, ini bentuk implementasi daripada kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua itu sebab duka itu karena keinginan. Maka aktiviti ini dilakukan karena kebutuhan bukan keinginan. Bahkan ketika minum. Ini hal-hal penting secara implementasi yang konteks sekali menerjemahkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita bicara ini, bahwa kebutuhan praktek spiritual ini adalah kebutuhan batin. Tidak ada label apapun karena ini proses pikiran kita. Ini menjadi bagian penting yang kita harus pahami. Anda bisa melatih ini di rumah ya, dengan mengawali dengan tidak tergesa-gesa dulu. Lalu mulai mengamati rasa dari apa yang Anda proses, misalkan minum ya minuman. Lalu mulai mengamati proses pikiran yang muncul, perasaan yang muncul seperti apa, bentuk pikiran yang muncul seperti apa di sana, mulai mengamati dan mengenali itu.
Ketika keseluruhan ini Anda lakukan, ini bentuk welas asih terhadap diri kita. Karena kita melakukan aktivitas tidak dengan penderitaan, menimbulkan penderitaan. Ini bentuk cinta kasih, bentuk kepedulian dengan diri kita, dengan kita minum seperti ini. Hal sederhana ini adalah bentuk praktek dharma yang nyata. Bentuk praktek dharma yang nyata yang bisa Anda bawa dalam keseharian. Ketika Anda mampu minum ini dengan tenang, bahkan dengan tanpa penghakiman, baik itu penolakan, dosa di sini, atau Anda keserakahan, abija di sini, Anda tidak memunculkan keinginan-keinginan seperti ini, itu sudah bentuk praktek ketidaklekatan. Ketika Anda kemudian tenang, mampu memahami dengan baik, tanpa penghakiman, ini ketidaklekatan. Dan inilah Buddha. Itu Buddha. Pembebasan dari kelekatan. Ketika Anda melakukan ini, pola memadamkan kekotoran, kelekatan tadi itu Dhamma. Ketika Anda masuk dalam praktek ini, dikatakan sebagai supatipano, perilaku baik. Karena apa? Perilaku ini perilaku yang membawa pada ketidaklekatan. Dan perilaku yang lurus, karena ini tidak ada pada dua hal ekstrim. Ini perilaku yang benar, yang layak karena membawa pada pembebasan. Ini sangga. Jadi ketika minum saja, kita bisa berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gitu. Pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini hal penting. Jadi jangan membayangkan Buddha itu di India sana. Jangan membayangkan Buddha itu di sana. Atau Nibbana itu di atas langit sana. Tidak. Nibbana, samsara ada pada minuman yang tadi Anda minum. Ada di sana. Nibbana dan samsara itu ada pada aktiviti kita sehari-hari. Nibbana dan samsara itu ada pada tubuh dan batin kita sendiri. Maka kalau kita mau samsara, ya tinggal Anda mengundang berbagai penderitaan saja. Minum dengan serakah. Kalau Anda ingin nibbana, mulai belajar minimal minum dengan tenang. Supaya bisa menikmati minuman dengan baik. Dan ini pengetahuan-pengetahuan yang penting saya kira semoga menjadi nutrisi batin bagi Anda. Bahwa Dharma itu mudah. Praktek Dharma itu mudah. Praktek Dharma tidak sulit. Tidak perlu harus ke India atau kemanapun, tidak perlu untuk bertemu dengan Buddha. Tapi dengan kita duduk diam, hadir, minum, kita sudah ketemu dengan Buddha. Semoga ini menjadi satu nutrisi batin yang bisa menumbuhkan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan senantiasa kita hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.